Dan terakhir saya minta mohon barakah Fatihah untuk orang tua saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan barakahnya Sahih Bukhari beliau segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Dan segenap keluarga beliau semuanya yang berjuang bersama beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wal Imam Al-Bukhari wa ala man wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahi Rasulullah wa ashabi Rasulullah wa rijal Al-Bukhari wa ila hadratin Nabi sirril Fatihah. Anzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata ulama jangan asal ngambil agama, lihat dari siapa yang ngambil agama. Nah, ini ada kata baba ini. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ta'ala, ini tamu kita dari Bojong, kata baba. Ketawanya bagaimana ketawanya? Dadang nyontoin tuh. Nah, ada satu orang soleh ngimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh ini nanya, ya Rasulullah, engkau sedang apa? Kata Rasulullah, aku menunggu Muhammad bin Ismail. Aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Ini zaman dulu, belum ada telepon, belum ada handphone. Imam Bukhari ketika finishing kitab Sahihul Bukhari ini, finishingnya di mana? Di Raudhah di Madinah, antara kuburan Nabi dengan mimbarnya Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Rasulullah, antara rumahku yang sekarang jadi kuburannya dan mimbarku adalah raudhah. Mudah-mudahan kita bisa sholat di raudhah insyaallah. Bisa ziarah Rasulullah, bisa haji, bisa umrah. Amin ya rabbal. Nah, raudhah yang sekarang kita kalau mau masuk sekarang malah mesti daftar dulu di aplikasi. Begitu juga insyaallah kalau ditaruh di kendaraan kita, insyaallah selamat saudara. Amin ya rabbal. Tapi jangan gara-gara wah Bib, ane udah naruh Bukhari udah dah remblong gak apa-apa. Walelobu menyam. Al-akhdhu bil asbab min sunnatillah, tetap waspada melakukan sabab untuk terjadinya musabab, itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, api itu membakar, itu sebab musabab. Ya selamat kalau waspada. Tapi di antara bentuk ikhtiar kita, di antara bentuk tawakal kita kepada Allah, tabarrukan kata ulama, taruh kitab Sahihul Bukhari. Selamat ente insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sa'adatul habaibil muhtaramin wal asatizah al-a'izza wal hadirina al-ahibba. Hafidhakumullah wa ra'akum wa amaddakum birahmatih wa nafahatih wa maghfiratih. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, tadi saya sudah sampaikan pembukanya. Sebelum saya mulai baca muqaddimah, sebenarnya pengennya duduk kalau ngajar enaknya nih. Nah, cuman kalau duduk kesian, jamaah nggak kelihatan. Maka nggak apa-apa, buat pertemuan kali ini kita berdiri. Nah, mungkin buat pertemuan selanjutnya kita atur apa bikin duduknya di sini, apa pakai layar. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebelum saya mulai saya minta sekali bacakan Fatihah buat saya punya orang tua Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan pahala dari majelis ini dicatat dalam catatan amal ibadah beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila ruhil walid Abdurrahman Umar Al-Attas walidina walidikum wa ammatina wa ammatikum an Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah yadkhiluhum al-jannah birahmati wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca secara global muqaddimahnya, nanti ana baca muqaddimahnya kemudian ana terjemahkan secara global insyaallah. Nanti ketika masuk ke hadis di pertemuan berikutnya
baru kita baca satu persatu lalu diterjemahkan satu persatu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam al-Hafidh Ibnu Abi Jumrah al-Andalusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'abdul faqir ila rabbi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azdi rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-khiyarati min khalqih wa ala sahabatihi as-sadatil mukhtarina li suhbatihi. وبعد فلما كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل إلى الله عز وجل بمقتضى الآثار في ذلك فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرده به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا والآثار في ذلك كثيرة. ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها فرأيت أن أخذ من أصح كتبها كتابا أختصر منه أحاديث بحسب الحاجة إليها وأختصر أسانيدها ما عدا راوي الحديث فلا بد منه فيسهل حفظها وتكثر الفائدة فيها إن شاء الله تعالى. فوقع لي أن يكون كتاب البخاري لكونه من أصحها ولكونه رحمه الله تعالى كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن كتاب البخاري ما قرئ في وقت شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق قط فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات لما في القلوب من الصدى فلعله بفضل الله أن يكشف عماها وأن يفرج عنها شدائد الأهواء التي تراكمت عليها ولعل الله بمجمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام. فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير بضع فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرها دخول أهل الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها فسميته بمقتضى وضع جمع النهاية في بدء الخير والغاية ولم أفرق بينها بتبويب رجاء أن يتمم الله لي ولكل من قرأه وسمعه بدء الخير بغايته. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها لقلوبنا جلاء ولداء ديننا شفاء بمنه لا رب سواه. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين. أحباء الكرام, alhamdulillah pada kitab ini al-muallif yaitu al-Imam Ibn Abi Jamrah. Jadi nama muallif kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Sahihul Bukhari diringkas dari kitab Sahihul Bukhari. Nah, ringkasan kitab Sahihul Bukhari banyak. Di antaranya yang terkenal ada At-Tajridus Sharih. Itu juga ringkasan Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Az-Zabidi. Itu dipakai juga di berbagai negara. Tapi di antaranya yang paling terkenal, yang paling populer, yang paling barakah, yang paling masyhur, yang paling manfaat di antara ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah Mukhtasarnya Ibn Abi Jamrah yang akan kita baca ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada hadis-hadis Nabi yang disebutkan di dalamnya. Amin ya rabbal. Tapi sebelum saya bahas apa yang tadi dibaca oleh Ibn Abi Jamrah dalam muqaddimah kitabnya, di sini saya teringat sebelum saya mulai, kalau bicara soal hadis, apalagi ilmu agama secara umum, apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak lepas dari yang namanya isnad, sanad, mata rantai. Dari mana hadis sampai ke kita? Karena jangankan zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, kadang-kadang
tetangga ngomongnya A, lewat perantara fulan baru sampai ke kita. Begitu sampai ke kita berubah apa kagak tuh? Berubah. Beda berapa rumah doang itu berubah. Segitunya apalagi zaman Nabi, bedanya 1400 tahun. Kalau beda berapa rumah aja karena ada perantara omongan bisa berubah. Omongan yang dari A bisa jadi B, B bisa jadi C, C bisa jadi D. Berubah tuh. Cuma gara-gara ada 1-2 perantara. Apalagi perantaranya 1400 tahun. Makanya kata ulama, al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Kita belajar sama orang mesti tahu dia belajar sama siapa. Gurunya siapa? Gurunya belajar sama siapa lagi? Gurunya belajar lagi sama siapa lagi? Karena ilmu ini sumbernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita zamanin apa kagak Rasulullah? Nggak zamanin. Sahabat ngejamanin apa kagak? Nggak zamanin. Itu 1400 tahun jarak kita kepada Rasulullah. Maka harus ada mata rantai yang nyambungin kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mata rantai itulah yang namanya mata rantai sanad, mata rantai keguruan. Kita ngambil dari guru kita dari gurunya, guru kita dari gurunya, guru kita dari gurunya lagi, ya, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sanad fin nusus, tapi kadzalika fi fahmin nusus. Begitu juga mata rantai yang sambung di dalam memahami nas-nas yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata ulama, jangan asal ngambil agama, lihat dari siapa ente ngambil agama. Nah, ini ada kata baba ini. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ta'ala, ini tamu kita dari Bojong, kata baba. Ketawanya bagaimana ketawanya? Dadang nyontoin tuh. Fadhal, fadhal. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan. Fadhal, ayo masuk. Alhamdulillah. Ini gara-gara gue kagak pakai meja jadi ribet megang begini aneh. Alhamdulillah. Nah, ya, makanya pada kesempatan kali ini tabarrukan, bukanlah tafakhuran, lakin tabarrukan wa tathbitan. Pada kesempatan kali ini saya hendak membacakan sanad kita kepada Sayyidina Imam Al-Bukhari. Al-Faqir ngambil sanad Sahih Al-Bukhari, walaupun bukan Mukhtasar Ibn Abi Jamrahnya ya, Sahih Al-Bukhari, tapi kan semua hadis yang di Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, lal akas, bukan sebaliknya. Makanya di sini tabarrukan, karena bidzikri salihin tatanazzalur rahmat, dengan nyebut namanya orang soleh turun rahmat dari Allah kepada kita. Nah, saya tabarrukan ngebaca sanad Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya saya dapat sanad Sahih Al-Bukhari beberapa. Di antaranya ada sanad dari Syekhuna Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Begitu juga sanad dari Sayyidil Habib Syekhi wa Mursyidi Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Begitu juga sanad Sahihul Bukhari dari Abuya Al-Allama Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Ada beberapa sanad. Nah, tapi di antara sanad yang saya dapatkan yang paling tinggi, a'la, karena di dalam ilmu sanad, tradisi ilmu sanad itu ada sanad ali, ada sanad yang paling cepat sampainya paling dekat. Nah, yang di antara yang saya dapatkan, yang paling tinggi yang saya dapatkan dari Syekhuna Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Guru saya, gurunya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, gurunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas, dan guru daripada guru-guru kita. Nah, Habib Salim ini sepuh, ngambilnya dari ulama-ulama sepuh, dan beliau ulama ahli hadis, ahli tafsir.
Nah, di antara yang saya dapatkan ijazah dari beliau nih, sanad daripada Sahihul Bukhari. Makanya saya bacakan, tabarrukan, mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah. Mata rantai kita dari majelis ini sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu arda, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna akhbarani bi kitab al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ahkamihi wa sunanihi wa maghazi. Ini nama aslinya Sahih Bukhari, ini panjang nama aslinya. Ta'lif Syekh al-Imam al-Hafidh al-Hujjah Amirul Mu'minin fi hadithi Sayyidil Mursalin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah wa radiyallahu anhu bisanadin ali Syekh al-Allama al-Jalil al-Faham an-Nabil al-Habib Abdullah bin Salih bin Hashim al-Habshi qira'atan alayhi kullih أو أكثره في قبة السيد الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس بعدن عن الحبيب محمد بن هادي بن حسن السقاف عن سيدنا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي عن السيد عبد الرحمن بن سليمان اللهدل عن شيخه ابن السنة صالح الفلاني عن سيدنا أحمد بن محمد بن العجيل اليمني المعمر 147 سنة عن شيخه المعمر مفتي مكة قطب الدين محمد بن أحمد الهروي عن شيخه أبو الفتوح الطاووسي عن شيخه المعمر بابا يوسف الهروي قال أخبرنا شيخنا عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسي الفرغاني المعمر 130 سنة قال أخبرنا شيخنا أبو لقمان يحيى بن عمر بن مقبل بن شاهان الختلاني المعمر 143 سنة قال أخبرنا شيخنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري قال أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. Terus bersambung dengan sanad Imam Al-Bukhari sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tuh mata rantai, jadi nyambung, mudah-mudahan nyambung zahir batin sampai kepada Imam Al-Bukhari, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib ijazahin dong Bib, lastum nahal ijazah. Saya nggak pantas buat ngijazain, tapi nanti sepanjang kita baca qiraah namanya, wal qiraah a'la anwa'il ada. Qiraah itu baca ngaji lebih tinggi dari ijazah. Kadang-kadang orang salah paham, udah ngaji kitab awal sampai akhir, di akhir Ustadz Habib minta ijazah. Lah, itu kalau sudah baca itu namanya ijazah, itu nu' min anwa'il ada. Dalam ilmu mustalahul hadis, ya, dalam ilmu mustalahul hadis, ijazah itu salah satu tradisi untuk menyampaikan ilmu, cara penyampaian ilmu, cara penyampaian mata rantai keilmuan. Tapi itu yang paling rendah tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi apa? Qiraah. Baca, ngaji langsung. Nah, jadi ngaji langsung lebih tinggi dari ijazah. Makanya mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah insyaallah. Mudah-mudahan terus bertambah berkah, tambah istiqamah, tambah manfaat majelis Huraidah. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Kita baca tadi muqaddimah, sedikit pembukaan. Saya terjemahkan secara global saja karena sudah terlalu malam. Insyaallah di pertemuan berikutnya target kita maksimal jam 10. Nah, karena kita nggak mau juga terlalu malam, takut ganggu tetangga, takut ganggu masyarakat. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya habis sholat Isya kita baca Ratibul Attas, kemudian baca Maulid bil Ikhtisar secara singkat, habis itu langsung ngaji insyaallah. Nah, ya, tadi saya jelaskan secara singkat muqaddimah, pembukaan dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Di dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan bahwasanya termasuk yang paling cepat, yang paling luar biasa mendekatkan kita kepada Allah adalah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu termasuk jalan paling cepat tuh buat nyampein kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang keterangannya dari berbagai aspek, dari aspek bacanya, dari aspek menghafalnya, dari aspek memahaminya, dari aspek mengamalkannya, dari aspek menyebarkannya, berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis Nabi
Itu salah satu perantara buat ngedekatin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata beliau hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, ini penting nih. Penting sekali. Ini kita akan merasakan betapa besarnya manfaat kita ngaji hadis dengan pemahamannya para ulama. Karena kalau ngaji hadis tapi pakai pemahaman sendiri, nggak merujuk kepada pemahamannya para ulama, kepada syuruhnya para ulama, itu bisa kacau. Makanya di dalam satu perkataan ulama, al-ahadits mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu kalau yang baca orang yang nggak paham, mudillatun, bisa nyesatkan. Nyesatkan bukan gara-gara hadisnya, tapi gara-gara salah paham. Hati-hati, al-hadits mudillatun. Yang bisa ngambil dari hadis, ulama yang paham hadis. Makanya saya pun ngejelasin ini bukan berarti saya ulama, bukan, saya talibul ilm, tuailibul ilm, santri, saya ini santri. Cuman ngambil dari pemahamannya para ulama. Kalau nggak pakai pemahaman ulama, hati-hati ngaji hadis, kacau nanti, bahaya. Banyak contohnya. Nah, kalau kita ngaji hadis nggak pakai pemahaman yang benar dari para ulama, bisa menyesatkan. Contohnya banyak, terlalu sempit waktu kalau kita mau jelaskan contoh-contohnya. Nah, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adda ila ummati hadithan wahidan, yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutin nama Nabi salawat, sallu ala Nabi. Siapa yang nyampein satu hadis kepada umatku, satu hadis tersebut dia gunakan untuk menegakkan sunnah, belajar hadis. Dikatakan dalam hadis bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani syurbi qa'iman. Rasulullah melarang minum berdiri. Ngaji dapat hadis itu, pulang ke rumah diamalin buat dirinya, diamalin buat anak istrinya. Lihat anaknya minum berdiri, ditegur. Lihat bininya minum berdiri, ditegur. Apa dapat kata Nabi? Falahul jannah. Satu hadis dia belajar dipakai buat menegakkan sunnah, dapat surga. Amin ya Allah. Makanya luar biasa. Dapat hadis bahwasanya Nabi melarang makan pakai tangan kiri karena setan makan pakai tangan kiri, setan ngirang. Ada hadisnya Nabi ngelarang begitu. Dibawa pulang itu hadis. Diajarin ke anak bininya, diterapin ke tetangganya, ke keluarganya. Ada yang makan pakai tangan kiri, ditegur. Ada yang makan pakai tangan kiri, diingatkan. Nabi bilang setan yang makan pakai tangan kiri. Allah nggak senang, yang senang saya. Satu hadis dia pelajarin, dia sampein, dia amalin, falahul jannah. Maka pahalanya apa? Surga. Masya Allah, luar biasa atau tidak? Makanya nggak main-main, ngaji hadis ini nggak main-main ya ikhwan. Luar biasa kalau betul-betul kita ambil, kita gunakan, nggak main-main. Atau yaruddu bihi bid'atan, atau buat ngebantah satu bid'ah, mematahkan satu bid'ah. Nah, kalau dimaksudkan bid'ah yang konotasinya negatif, bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah. Nah, itu tadi kembali ke tadi tuh. Kalau ngaji hadis ya kagak pakai guru, pemahamannya nggak nyambung ke ulama-ulama terdahulu, akhirnya segala yang baru dibilang bid'ah. Kalau udah ada bid'ah, kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru bid'ah, yang bid'ah itu sesat. Bid'ah yang bagaimana? Baca hadis lain. Nabi dalam hadis lain jelasin, itu di Sahih Muslim cuma beda halaman hadis itu. Cuman kalau satu hadis doang ngelihatnya tanpa pakai pemahaman yang benar, langsung semua yang baru dibilang bid'ah. Maulid bid'ah, tawasul bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, mukelo bid'ah. Mukelo baru apa kagak? Lo baru. Kullu muhdatsatin, setiap yang baru. Nah, pemahamannya lihat di hadis berikutnya, berapa halaman doang bedanya. Kata Nabi, man ahdatsa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqati' min ujurihim syai'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang membuat sesuatu yang baru tapi baik, yang baru tapi maksudnya baru baik apa? La tukhalif syariah, la tukhalif aslan min usuluddin, enggak bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi. Itu maksudnya baru tapi baik.
Nah, yang membuat sesuatu baru, baik, bagus. Contohnya seperti apa? Pesantren. Pesantren di zaman Nabi yang model ke zaman sekarang, pakai pendaftaran, pakai kurikulum, ada SMP, SMA-nya, ada apa kagak? Kagak ada. Tapi bagus apa kagak? Bagus. Bagus, baru tapi baik. Apa kata Nabi pahalanya? Maka orang yang bikin tradisi baru tapi baik tersebut, dia dapat pahalanya. Dan orang yang ngamalin setelah dia dapat pahalanya, terus nyambung, setiap yang ngamalin dia dapat pahalanya, nggak berkurang sama sekali. Alhamdulillah. Nah, dari hadis ini bisa diberikan pemahaman bahwasanya oh ternyata yang Nabi maksud bid'ah tadi yang jelek, karena yang baru tapi baik itu disuruh sama Nabi. Kalau yang baru tapi baik disuruh sama Nabi, berarti yang diancam yang baru tapi buruk. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Dua-duanya sama-sama dari baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dia dapat hadis. Kemudian hadisnya dipakai buat melawan keburukan, buat menafikan daripada keburukan. Ya ruddu bihi bid'atan. Ada lawan itu bid'ah, sesuatu yang baru tapi buruk, baru yang jelek. Maka bagaimana? Kata Nabi tadi, falahul jannah, dia dapat surga. Nah, karena kata beliau, karena belajar hadis ini, memahami hadis, nyebarkan hadis, termasuk yang paling bisa nyampein kita kepada Allah, yang bisa bikin kita dapat ridho Allah. Maka kata beliau, dan saya lihat kitab-kitab hadis ini gede-gede. Belum lagi di masing-masing kitab hadis mata rantainya disebutkan. Orang sekarang udah nggak keburu tuh belajar begitu. Ini zaman beliau aja. Tahun berapa nih Ibn Abi Jamrah? Udah lama Ibn Abi Jamrah ini. Tahun 675 abad ke-7 Hijriah. Ini zaman beliau aja beliau melihat ya orang sekarang semangatnya udah kendor. Sedangkan kitab hadis gede-gede. Sanadnya panjang-panjang. Ya udah dah kata beliau. Saya pilih untuk meringkas. Memilih, mengambil hadis-hadis pilihan. Dari mana? Beliau ngambil kitab hadis yang paling sahih. Kata Al-Imamun Nawawi, ya kata Al-Imamun Nawawi radhiyallahu taala anhu, ya kitab yang paling sahih ba'dal Quran yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Bukhari wa baru kitab-kitab yang lainnya setelah itu. Itu kata Al-Imamun Nawawi, dan itu disepakati oleh ulama ahlus sunnah. Nah, cuman nanti mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan di antara Bukhari Muslim yang paling afdal Bukhari. Kenapa Bukhari yang paling afdal? Nah, ini kalau saya jelaskan ini udah masuk ke ilmu mustalahul hadis, terlalu panjang. Itu terkait dengan hadis an'anah, hadis mu'an'an syaratnya. Nah, itu terlalu teknis, terlalu panjang. Nah, mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis Bukhari yang paling afdal, yang paling sahih. Kenapa? Ya tadi intinya kesimpulannya karena kriteria beliau lebih ketat dalam nyaring hadis. Jadi benar-benar yang paling kuat di antara yang kuat, yang paling paten di antara yang paten yang beliau masukkan. Nanti akan kita jelaskan saudara. Setelah itu baru tapi ada juga di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan hadis Muslim afdal minal Bukhari. Tapi umumnya mayoritas jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan yang paling afdal, yang paling sahih adalah kitab hadis Bukhari. Jelas atau tidak? Ini saya bukan berarti mengatakan selain Bukhari Muslim nggak sahih. Enggak, saudara. Hadis sahih itu banyak. Di banyak kitab. Belum lagi kutubus sittah, belum lagi muwatta'nya Imam Malik, belum lagi ada yang namanya musnad masanid, ada musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada musnad Imam Fulan. Banyak kitab hadis. Hadis sahih berpencar. Tapi hadis satu-satunya kitab hadis yang murni hadis sahih, kecuali ada beberapa yang diperdebatkan, itu pun dijawab oleh ulama. Ada beberapa yang dipertanyakan, itu pun dijawab oleh ulama. Nah, yang seperti itu hanya Bukhari dan Muslim. Yang semuanya sahih Bukhari Muslim. Tapi hadis sahih juga banyak di kitab-kitab hadis yang lain. Nah, kata beliau, saya memilih untuk diringkas kitab Sahihul Bukhari. Kenapa? Beliau ngasih alasan. Likaunihi min as-sahihah, karena dia yang paling sahih tadi. Walikaunihi rahimahullah kana minas salihin. Nah, karena Al-Imam Al-Bukhari ini termasuk daripada golongan orang-orang soleh. Imam Bukhari termasuk daripada golongan orang-orang soleh. Nah, Imam Bukhari ini ada satu wali min auliillah, orang soleh,
ya, dia ngimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ngimpi Rasulullah pasti benar. Nah, kalau ngimpi selain Rasulullah bisa jadi setan, belum tentu benar. Selain Rasulullah ngimpi selain ngimpi Rasulullah belum tentu benar. Tapi kalau ngimpi Rasulullah pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah yang mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang lihat ya, aku dalam mimpi, maka sungguh telah melihat lu, karena setan nggak bisa nyamar jadi aku, nggak bisa. Setan nggak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kasih kita ngimpi Rasulullah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu orang soleh ngimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang soleh ini nanya, ya Rasulullah, engkau sedang apa? Kata Rasulullah, aku menunggu Muhammad bin Ismail. Aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Ini zaman dulu, belum ada telepon, belum ada handphone. Akhirnya udah nggak lama Imam Bukhari datang, disambut oleh Rasulullah. Setelah sekian lama diukur-ukur tuh, oh dia ngimpi waktu ini, jam ini, saat ini. Setelah sekian lama, waktu itu belum ada handphone, belum ada sarana komunikasi. Akhirnya sampai kabar kepada dia, ternyata di waktu ketika dia ngimpi Rasulullah lagi nungguin Imam Bukhari, ketika itu adalah wafatnya Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi sampai ketika wafatnya ditungguin sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesolehan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari luar biasa. Imam Bukhari ini waktu ngarang Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari ini Pak Bu, ya, Sahihul Bukhari itu beliau memilih, dia cuma sekian ribu hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari, ya, disaring dari berapa hadis? Itu dari 600.000 hadis, dari 600.000 hadis, saudara. 600.000 hadis tuh yang banyak disaring jadi Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari nggak sampai 10.000 hadis, nggak sampai 10.000 hadis, cuma sekian ribu hadis, saya lupa persisnya. Disaring dari 600.000 hadis, dan cara nyaringnya nggak sembarangan. Beliau pilih yang sanadnya paling bener, paling lempeng, yang kemungkinan besar kepastiannya dari baginda Nabi besar Muhammad, dengan kriteria dari orang jujur ke jujur, orang baik ke baik sampai ke Rasulullah. Sampai beliau nih saking telitinya milih hadis, pernah ada orang, beliau datang nih ke satu tempat, jauh jalan, datang ke satu tempat buat ngambil hadis. Akhirnya nih orang yang Imam Bukhari mau ngambil hadis darinya, dia lagi ngapain? Imam Bukhari udah jalan jauh-jauh, datang ke satu tempat mau ngambil hadis. Ini orang yang Imam Bukhari mau ngambil hadis darinya lagi ngadalin kambing, ngebohongin kambing. Jadi mau masukin kambing ke kandang susah, itu kambing dikadalin. Jadi tangannya ditaruh di balik sarung, seolah-olah makanan. Ayo. Anda tahu Imam Bukhari begitu lihat tuh orang lagi ngebohongin kambing. Ini yang lagi ngebohongin kambing orang yang punya hadis dari Rasulullah. Imam Bukhari jalan jauh-jauh buat ngambil hadis dari dia. Ngelihatnya orang lagi ngebohongin kambing. Akhirnya apa yang terjadi kata Imam Bukhari? Anda nggak jadi ngambil hadis dari dia. Kita pulang. Kenapa? Sama kambing aja dia bisa bohong. Nggak menutup kemungkinan dia bohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan bohong sama kambing aja dieliminasi, nggak jadi ngambil. Apalagi yang bohong urusan syariat. Apalagi yang ngebohongin rakyat. Ntar dulu dah, baru pembukaan nih majelis. Jelas atau tidak? Urusan bohongin kambing ditolak hadisnya. Apalagi bohong-bohongan, saking ketilnya, saking telitinya Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau luar biasa, ini kitab barakah. Kata beliau, yurwa Al-Bukhari, ma katabtu fi sahih hadithan illa ightasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atain. Kata Imam Bukhari, aku, kata beliau, tidaklah menulis satu hadis dalam Bukhari kecuali apa? Aku mandi dulu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Ini ada sekian ribu hadis. Ahlan wa sahlan. Ustaz Anas, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Ustaz Anas, dikasih jalan aja langsung biar kita lanjut lagi. Ya, kata beliau, aku nih kalau nulis hadis di Bukhari, sekian ribu hadis yang beliau tulis, setiap satu hadis beliau tulis
Sebelum nulis satu hadis, mandi dulu, sholat dulu 2 rakaat, saudara. Ada sekian ribu, saudara. Sekian ribu hadis. Mandi, sholat 2 rakaat. Saking apa? Saking menghargai hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma adkhaltu fi sahih haditsan illa ba'da istakhartullah. Aku tidak memasukkan satu hadis pun di dalam Bukhari kecuali setelah aku minta petunjuk kepada Allah Subhanahu. Jadi setiap satu hadis istikharah, setiap satu hadis istikharah. Selain diteliti secara keilmuan, istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak sampai di situ. Ya, annal Bukhari bayyadha abwab jami'ihi sahih baina qabrin nabi wa minbarih wa annahu kana yusalli li kulli tarjamatin raka'atain. Ya. Imam Bukhari ini finishing tabyid, finishing kitab Bukhari ini, ya, beliau bayyadha abwab jami' sahih baina qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbarih. Imam Bukhari ketika finishing kitab Sahihul Bukhari ini, finishingnya di mana? Di Raudhah di Madinah, antara kuburan Nabi dengan mimbarnya Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah, antara rumahku yang sekarang jadi kuburannya dan mimbarku adalah raudhah. Mudah-mudahan kita bisa sholat di raudhah insyaallah. Bisa ziarah Rasulullah, bisa haji, bisa umrah. Amin ya rabbal. Nah, raudhah yang sekarang kita kalau mau masuk sekarang malah mesti daftar dulu di aplikasi. Ngantri. Itu pun di situ bentaran, sholat berapa rakaat selesai. Nah, beliau finishing kitab Sahihul Bukharinya di raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakah, tambah barakah, tambah barakah. Belum lagi dengan kesalehan orangnya. Masya Allah. Dan kalau kita baca al-afu. Nah, dalam keterangan, ya, dalam keterangan di sini disebutkan, ya, kita kalau baca Bukhari ini karena keberkahannya kitab ini, hadis-hadis dalam Bukhari, ya, disebutkan tadi bahwasanya inna sahihal Bukhari ma quri'a fi syiddah illa furrijat wala rukiba bihi fi markab faghariqat. Ya, kitab Sahihul Bukhari tidaklah dibacakan dalam keadaan kesulitan kecuali kesulitan itu dimudahkan oleh Allah. Jadi ente punya kesulitan nih, ente ngaji hadis dalam ada Bukhari, apalagi kalau bisa ngaji Sahihul Bukhari secara full. Tapi Allah Maha tahu kita nggak mampu ngaji full. Minimal tafaulan, fadlullah wasi', anugerah Allah luas. Kita ada kesulitan, kita ngaji kitab hadis sahihnya Bukhari, ya, hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari, insya Allah kesulitannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab Sahihul Bukhari, bukan yang ini tapi bukan yang ringkasan, yang 4 jilid, itu kalau ditaruh di sebuah kendaraan, di situ dicontohkannya kapal laut. Ditaruh di kapal laut, insya Allah dengan izin Allah kapalnya nggak akan tenggelam, saudara. Ya, tafaulan yang ditaruh di mobil, ya, tapi jangan sampai setara sama kaki ditaruhnya. Jangan pengen tabarukan jadi kurang ajar, jangan begitu. Tabarukan dengan cara yang baik. Taruh kalau bisa, taruh kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana di dalam, kalau di lautan itu nggak akan tenggelam kapal manakala ditaruh di situ kitab Sahih Bukhari, kata ulama. Ini tajribahnya para ulama bifadlillahil wasi'. Begitu juga insya Allah kalau ditaruh di kendaraan kita, insya Allah selamat, saudara. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan gara-gara wah bib, ane udah naruh Bukhari, udah dah remblong gak apa-apa. Wale lobo menyan. Al-akhdhu bil asbab min sunnatillah, tetap waspada, melakukan sabab untuk terjadinya musabab, itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, api itu membakar, itu sebab musabab. Ya, selamat kalau waspada. Tapi di antara bentuk ikhtiar kita, di antara bentuk tawakal kita kepada Allah, tabarukan, kata ulama, taruh kitab Sahihul Bukhari, selamat ente insyaallah. Insyaallah juga kalau ditaruh di rumah, mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli, yang punya duit, yang punya rezeki, beli Sahih Bukhari. Walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa bacanya, beli. Insyaallah keberkahannya dapat. Ya, beli, cari. Habib di mana belinya? Cari di online banyak Sahih Bukhari. Nah, taruh di rumah kita, insyaallah Allah kasih keberkahan buat rumah kita insyaallah. Dan ini saya pengalaman sendiri. Ya. Waktu saya di Tarim, waktu itu perang Yaman. Pernah dengar nggak ada perang di Yaman? Heboh waktu itu di TV, rame heboh. Perang di Yaman. Akhirnya kita mahasiswa Indonesia diminta buat evakuasi pulang. Saya termasuk yang dievakuasi. Tapi alhamdulillah gara-gara berkat evakuasi pulang akhirnya jadi kawin, saudara.
Kalau kata ulama, masaibu qaumin liqaumin akhar fawaiduh. Ya, musibah buat satu kaum kadang-kadang jadi keuntungan buat orang lain. Di sono perang gitu pulang kau gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi yang menarik, sebelum saya pulang, waktu itu genting keadaan di Yaman Utara genting. Yaman Selatan jauh dari Yaman Utara, tempat kita belajar Hadramut itu Yaman Selatan, perangnya di Yaman Utara. Tapi tidak menutup kemungkinan, namanya perang zaman sekarang pakai pesawat, pakai apa segala macam. Tidak menutup kemungkinan, bisa saja merembet. Paling tidak kan imbas ekonominya, imbas ininya. Nah, kita akhirnya evakuasi. Sebelum evakuasi saya ingat waktu itu di Madras terakhir pengajian di Ruba Tarim pagi hari, Madras berkah, penuh berkah yang hadir para ulama-ulama dan kita santri-santri di belakang duduknya. Yang ngajar Syekhna Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu yang hadir di Madras, yang ngaji ulama. Guru mulia Habib Umar bin Hafid hadir ngaji di situ. Yang ngajar Habib Salim. Habib Umar bin Hafid ngaji di situ datang. Saking besarnya ini majelis, saking agungnya. Bayangin aja sekedar guru mulia, sebesar seagung guru mulia Habib Umar datang di situ ngaji. Beliau datang ngaji bawa kitab. Yang ngajar Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau di situ di Madras terakhir itu beliau juga terakhir hadir itu. Setelah itu beliau keluar negeri berobat dan meninggal di Jeddah, di Saudi Arabia meninggal. Nggak sempat balik lagi ke Tarim. Itu Madras terakhir yang beliau hadir. Nah, di situ terakhir beliau ngomongin, kata beliau, ini keadaan negara perang mulai panas. Saya ingat kata beliau, dulu salafun saleh kalau keadaan negara mulai genting, ada kegentingan, maka disuruh baca Sahihul Bukhari. Akhirnya Habib Salim perintahkan saat itu, maka kita udah sepakat Habaib di Tarim, mulai sore ini kita mulai pembacaan Bukhari di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi Masjidul Qum, di tempat sholatnya ulama-ulama aulia-aulia besar, Masjid Ba'alawi namanya. Mulai sore ini kata Habib Salim, kita mulai ngaji Bukhari di Masjid Ba'alawi secara maraton. Berapa hari hatam? Insya Allah berkatnya Bukhari, musibah perang gak akan sampai ke tempat kita. Akhirnya udah mulai baca hatam, saudara. Alhamdulillah. Santri-santri berangkat. Saya berangkat ke Indonesia pulang. Pada saat itu Habib Salim Syatiri juga di waktu yang sama berangkat ke luar negeri. Pecah perang di Yaman, makin parah. Bandara hancur. Yaman Utara habis, hancur luluh lantah. Hancur Yaman Utara, saudara. Bahkan perang mulai merembet ke sebagian Yaman Selatan. Merembet ke Mukalla. Saya ingat itu Mukalla mulai dikuasai oleh sekelompok orang walaupun beda. Tapi mulai kacau, genting Mukalla saat itu. Bom-boman apa di Mukalla yang terjadi. Tapi kota Tarim sampai selesai perang alhamdulillah aman, sentosa, nggak ada sedikit pun kena perang, saudara. Alhamdulillah. Apa resepnya? Selain doanya orang-orang soleh, diantaranya baca Bukhari. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya alhamdulillah sekarang nih di bulan Rajab khususnya, di bulan Rajab makin banyak pesantren-pesantren, majelis-majelis, tempat-tempat yang menghatamkan Bukhari. Nah, insya Allah itu jadi berkah buat Indonesia, insya Allah. Jadi berkah buat perjuangan umat Islam khususnya. Jadi berkah buat negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan nggak sampai di situ. Ya, kata Al-Hafidh Imaduddin bin Kathir wa Kitabul Bukhari as-Sahih yustasqa bi qiraatihi al-ghamam wa ajma' ala qabulihi wa sihhatihi wa sihhati ma fihi ahlul Islam. Ya, bahkan kitab Bukhari, kalau tadi Habib Rukni ya, cerita ada yang tawassul ketika minta hujan sholat istisqa, minta supaya turun hujan. Ada yang tawassul dengan mafirras, dengan apa yang ada di kepalanya, yaitu dia pernah ngelihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah kata beliau, sekarang ente nggak turun hujan, pengen Allah kasih turun hujan berkah, tawassul kepada kitabnya Sahihul Bukhari, baca Sahihul Bukhari, tawassul kepada Sahihul Bukhari. Insya Allah Allah turun hujan berkat hadits-haditsnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala Adz-Dzahabi, falau rahala syakhsu li sama'ihi min alfi farsakh lama dha'at rihlatuh. Al farsakh kam ya Habib Hasan? Akthar min 1000 kilometer mungkin, farsakh wahid. Alaf farsakh. Kata dia, ya, falau rahala syakhs, andai satu orang melakukan perjalanan alaf farsakh, jaraknya 1000 farsakh. Intinya jaraknya jauh, jarak sejauh-jauhnya. Alaf farsakh itu jarak sejauh-jauhnya udah.
Dia melakukan perjalanan sejauh-jauhnya cuma buat dengar hadis Bukhari. Maka apa katanya di sini dikatakan lama ba'at rihlatu. Perjalanannya nggak akan sia-sia, saudara. Perjalanannya nggak akan sia-sia. Makanya ini kabar gembira buat yang hadir di majelis pembacaan Sahihul Bukhari ini, juga di majelis-majelis yang lainnya. Insya Allah yang datang nggak akan ada yang sia-sia. Yang bantu nggak akan ada yang sia-sia. Yang ikut andil, yang khidmah nggak akan ada yang sia-sia. Berkat hadisnya Rasulullah. Berkat hadisnya Rasulullah. Berkat Imam Al-Bukhari. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ente ratusan kilometer datang buat dengerin hadis Bukhari, nggak akan sia-sia. Apalagi sesama orang kampung baru. Apalagi tetangga-tetangga nih yang ada di sini di Taman Ah. Apalagi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Datang ngaji Sahihul Bukhari atau hadis-hadis yang ada dalam Bukhari, yang ada dalam mukhtasarnya. Ya, khidmah, ikut ngebantu dan lain sebagainya. Saya nggak bisa balas, yang balas Allah Subhanahu wa taala. Berkat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qira'atuna fil Bukhari tuharriku salasil rahmah. Qira'atuna fi Bukhari tuharriku salasil rahmah. Kita baca Bukhari, kata Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, kita baca Bukhari nih, pembacaan Bukhari menggerakkan rantai-rantai rahmatnya Allah. Nah kalau ibarat kita ada sesuatu yang kita mesti ambil pakai rantai gitu biar jatuh. Nah kita baca hadis Bukhari, ini kita sedang menarik rantai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat hadis Sahihul Bukhari, majelis kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ikhwan, oleh karena itu kita insyaallah tabarrukan, ngambil berkah sekaligus ngambil ilmu dari ringkasan Sahihul Bukhari. Saya nggak pantas, cuman saya berusaha memberanikan diri ya mutalaah, ngambil pemahamannya para ulama untuk bisa sama-sama kita kaji hadis-hadis yang ada dalam ringkasan Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan insyaallah, harapan juga muallif Ibn Abi Jumrah tadi, mudah-mudahan berkat kita kaji hadis-hadisnya Rasulullah, mudah-mudahan hati kita yang keras dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang masih sulit ibadah dimudahkan ibadah oleh Allah. Yang sholatnya masih susah diberi taufik hidayah oleh Allah. Yang masih suka maksiat dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anaknya masih belum nurut, masih susah diajak buat baik, anak-anaknya dijadikan orang-orang baik. Yang keluarganya punya kesulitan, mudah-mudahan kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat baca hadis-hadisnya yang ada dalam Bukhari, mudah-mudahan kampung baru makin diberkahi oleh Allah. RT ini Taman Naam makin diberkahi oleh Allah. Makin rukun, jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari mara bahaya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Maliki yaumiddin. Karena saya jurnal suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim waladdallin. Dan terakhir saya minta mohon barakah Fatihah untuk orang tua saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan barakahnya Sahihul Bukhari beliau segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Dan segenap keluarga beliau semuanya yang berjuang bersama beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wal Imam Al-Bukhari wa ala man wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahi Rasulillah wa ashabi Rasulillah wa rijal Al-Bukhari wa ila hadratin Nabi sirr Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ini pembukaan Masya Allah rame. Kira-kira siap istiqomah atau tidak? Orang kompak. Siap istiqomah? Siap kita ngaji? Siap nuntut ilmu? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan sekali lagi saya minta maaf sekali lagi kepada segenap tetangga yang saya cintai, baik yang muslim atau yang non muslim, karena di lingkungan kami ada non muslim. Alhamdulillah kami hidup berdampingan bertahun-tahun dengan baik sebagai wujud Bhinneka Tunggal dan ini berdampingan dengan baik dengan non muslim yang dhimmi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena sempit. Kalau rumah saya gede,
masuk semua nih insya Allah. Cuman karena sempit nggak memungkinkan, jadi jamaah kebanyakan di jalanan. Minta maaf yang sebesar-besarnya, jalannya tertutup, ya istirahatnya terganggu. Insya Allah mudah-mudahan al-muslimina minkum dijazahumullahu khairal jazah. Mudah-mudahan mendapat ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang non muslim mudah-mudahan dunianya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, kita baca qasidah sama Habib Hasan Al-Kaf. Ini qasidah tawassul yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, tawassul dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Mudah-mudahan hajat kita berkat tawassulnya digabul Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditutup dengan doa kita karena majelis Hurairah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita baca zikrul jalalah. Jadi tertib kita baca zikrul jalalah hanya Habib Umar bin Abdurrahman, baca dengan hati yang hadir, apalagi ketika Allah hadirkan segala masalah kita, segala kesulitan kita dimudahkan Allah. Hadirkan hati-hati kita, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir nanti kita akan baca zikrul jalalahnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kemudian nanti ditutup oleh doa dengan salah satu sesepuh kita. Habis itu ada hidangan sedikit. Mudah-mudahan kebagian semua insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.